Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang dilema ya, cari duit online atau bisnis online. Jadi ya ceritanya kita kembali ya ke belakang masa lalu. Kalau bisnis online misalnya kayak Sirtiman ini ya dulu mulai ya sebagai pemula, terus menjalanin proses ya sampai sekarang. Dan ya ternyata di zaman sekarang ini keadaannya ini gimana ya, kayak dulu Firman mulai belajarnya kan ya dari luar negeri ya, bisnis online ini ya banyak kan ilmunya yang dari luar, karena ada forum terpercaya, ada situs website membership terpercaya. Kalau di Indonesia ini masih kayak zaman barbar gitu zaman zaman jahiliyah atau zaman kebodohan tuh. Jadi banyak guru-guru yang ya cuma suruh transfer duit nanti dikasih ebook, cuma ebooknya isinya yang bikin pemula ini nggak nyambung gitu. Itu permasalahannya kayak gitu. Itu tahun 2008 ya, kejadiannya banyak seperti itu. Nah di 2025 ini ternyata masih ada gitu, dan masih tetap banyak ya. Mending kalau ada peningkatan jumlah signifikan ya, cuman sampai sekarang masih masih banyak banget. Jadi kayak misalnya kayak Sherman dulu berteman dengan, ya mereka tahu lah itu, ngelihat perkembangan Sherman misalnya ya mulai dari segala sesuatunya yang seadanya kayak komputer atau laptop, sampai zaman sekarang ya udah upgrade seperti itu. Mereka tuh tahu gitu loh. Dan banyak ya teman saudara atau yang mitra bisnis, mereka itu tahu gitu. Cuma kenyataannya di sini mereka ini pengen gitu ya, ngelihat sentimen ya pengen, udah pasti pengen banget deh cari duit, ada passive income, ada ya pokoknya manfaatin tool-tool ya kayak website, kayak misalnya kayak sosmed seperti itu. Mereka mau gitu, cuma kendalanya adalah tidak berani memulai ya. Itulah kebanyakan pertimbangan, kebanyakan wacana, pikiran halu, jadinya tidak mau memulai. Padahal udah jelas ya, kayak sampai Sirtiman bikinin grup WA biar mereka bebas mau nanya apa aja gratis ya. Soalnya kalau dulu Sirtiman, kalau ada yang mau belajar bisnis online ya silakan aja gitu, asal mau kasih ya ininya, ibaratnya uh, deal ininya deh, biayanya gitu, kosnya ya. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Katanya juga lihat sikonnya dulu orangnya kayak gimana gitu. Nah di sini banyak dari mereka yang udah bayar pun ya kenyataannya ya emang mindsetnya ini nggak mau berubah gitu loh. Jadi susah ya. Mereka biarpun punya duit, mindsetnya nggak mau berubah. Mentalnya mental bayi. Segala sesuatunya maunya instan, maunya gampang. Cuma mereka nggak mau gerak. Ini permasalahannya. Mereka nggak mau belajar, nggak mau gerak, nggak mau ngikutin jadwal, ngikutin jurnal, ngikutin rencana kerja gitu. Jadi percuma aja ya. Mereka bayar, karena udah kasih blueprintnya, atau blueprint tuh ibaratnya kayak peta harta karunnya ya. Tapi mereka nggak mau, ya itulah kayak bajak laut, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak mau keluar dari pulau, berlayar cari harta karunnya di mana, ketemu bajak laut yang lain, perang, turun ke pulau yang satu cari informasi, cari apa jejak-jejak itunya, petanya. Pokoknya ada petunjuk-petunjuknya seperti itu. Ya pengennya sih kayak gitu, cuma kenyataannya ya ini yang bikin uh, bisnis online di Indonesia ini jadi nggak maju-maju gitu. Sementara kalau di luar ini setiap
hari ada produk produk digital terbaru yang trending, yang paling dicari, yang paling anget, yang paling benar-benar gres ya, masih seger gitu. Karena di Indonesia mungkin untuk 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 bisa paham itu butuh waktu mungkin 2 sampai 5 tahun gitu. Banyak dari sekarang ya tanya-tanya, bisnis online-nya apa? Oh, bisnis online ternyata masih pay per click, masih investasi-investasi bodong yang itu yang udah setiap tahun udah kejadian. Ini mereka masih terkenal kayak gitu, masih ketemu yang kayak gitu. Ya, seperti biasa mereka dibodohin, ditipu atau di scam seperti itu. Dan ini permasalahannya kan jadinya gimana ya, kayak Sertiman yang udah paham gitu, udah paham keadaan di global ya, di luar negeri internasional ya, bahasa Inggris, produk-produk yang keluar. Ternyata di Indonesia ini ketinggalan banget, terasa gitu ya. Ya nggak tahu pengaruh mungkin sekolah ya, formalnya atau emang ya, ya emang keadaan di sini ya ekonominya susah gitu ya. Jadi mereka ini ya lebih fokus mikirin duit jangka cepat gitu. Karena ya, ya emang cepat dapat duitnya, cepat kayak jadi ojol atau ya pokoknya cepat dapat duitnya. Nah di sini permasalahannya adalah ya kalau duit cepat ini akan ketemu banyak persaingan ya, ada orang yang sama, dan apalagi kalau sayang banget gitu kalau dia punya skill, bisa komputer, bisa pokoknya punya keterampilan, dan itu cuma milihnya jadi ojol gitu. Sebenarnya sayang kan, jadinya apa yang dia punya, dia asah dari ya dari muda lah, itu nggak kepake gitu. Dia bisa misalnya kayak saudaranya Sirtiman ya, ponakan dia bisa desain pakai pokoknya cat tembok lah, gambar graffiti ya, pokoknya desain-desain anak grafika gitu. Akhirnya dia milih ojol ya, akhirnya nggak kepake. Seharusnya itu dia bisa dapat duit dari hasil karyanya ya, yang apa, desain tembok atau pokoknya gambar, nggak tembok aja sih, pokoknya gambar lah. Dia pokoknya modal cat, dia bisa gambar, mau gambar apa aja. Dulu teman pernah lihat dia gambar tahun berapa ya, mungkin dia masih SD STM grafika lah, dia gambar Kurt Cobain, dia gambar uh, Daffy Duck ya, Donald Bebek kayak gitu gitu di tembok, itu bagus gitu. Dan itu sebenarnya bakat ya, keterampilan, kalau terus diasah ya kemungkinan bisa lebih lebih berkembang gitu. Cuma karena pilihannya ya ojol ya gimana gitu loh, bubar semuanya. Diajak ke arah situ lagi udah nggak mood pasti. Pokoknya ya inilah, makanya di sini bisnis online ini ngajak supaya orang-orang yang kejebak ya di zona, ya zona dibilang zona nyaman atau zona pemula atau zona zona ujung jurang itu ya, gimana biar mulai ya menata, menyediakan waktu ya jam 2 jam sehari untuk cari tambahan dari online. Karena tambahan dari online ini bisa hasilnya kali lipatnya bisa besar ya, bisa berlipat-lipat gitu dibanding kalau misalnya ojol. Kita mau gimana lagi, satu hari ya mentok gitu. Kalau mau dipaksain badannya remuk, kalau mau motornya 2 orangnya cuma satu, kalau mau main joki-jokian ya nanti bermasalah, malah nanti bisa dicopot itunya, aplikasinya ya, keanggotaannya nanti malah blacklist gitu. Di sini kan ada batasannya. Sedangkan kalau dari dunia online ini, contohnya kayak Sirtiman, satu orang bikin website banyak, setiap website menghasilkan entah itu penjualan dari affiliate atau dari produk sendiri. Semakin banyak ternak web ini, semakin besar pemasukan pendapatannya. Itu contoh dari web. Ada yang dari aplikasi.
ada yang dari hot domain aja, ada yang dari desain. Ini permasalahannya adalah sekarang ini orang-orang ini masih masih apa ya, masih di zona gaptek gitu loh. Ini yang apa ya, udah tahu gaptek tapi mereka nggak belajar gitu. Sedangkan Seltiman tuh udah apa ya, oh 2008 tuh harusnya kayak gini, kayak masa depannya kayak gini, berarti yaudah gue belajar deh, gue nyoba abis-abisan ya, begadang belajar, coba gimana caranya biar bisa gitu, biar bisa bisa tahu ilmunya, dapat duitnya juga. Ya kan yang sekarang udah enak, udah internet udah mudah, tapi mereka tuh benar-benar mager ya, malas gerak. Nah inilah kendalanya. Dan hal ini Sirtiman juga ngeliat ya, kayak di channel lain, pokoknya YouTuber lain ya, karena Sirtiman dipakai sekarang ini pakainya YouTube juga. Yang lain juga ada kayak orang seperti Sirtiman ya, mereka punya skill internet marketing. Tiba-tiba sekarang ya begitu deh, gitu aja dia udah besar gitu ya. Tapi dia ya merasa kayak kayaknya banting setir lah, kembali ke yang hal-hal yang ke motivasi, ke ya sentimen bilang ke hal-hal yang abstrak gitu ya, kayak apa sih, kekuatan otak atau manifest atau ya pokoknya yang apa sih, rezeki apa ya model kayak feng shui, bukan kayak feng shui ya, tapi kayak apa sih, pokoknya kalau punya barang bekas jangan dipakai lagi di rumah, misalnya dibikin keset itu nggak boleh, lebih baik dibuang ya, kayak gitu gitu kan, kayak nanemin pemikiran yang ya apa ya, ya halu lah kayak gitulah gitu loh. Kalau barang bekas ya bekas aja gitu loh, mau kita pakai juga bagus, dibuang juga nggak apa-apa gitu, dipakai juga berguna itu, ngelap yang basah yang kotor, buat keset kalau mau ke kamar lumayan buat keset ya, cuman juga ada celana-celana bekas. Cuma itu kayak dibatasi, pemikiran kita kayak dibatasi, jadi ini justru yang mereka pada banting setir ya, youtuber banting setir ke model bikin video yang kayak gini, jadi bikin orang ini kayak kayaknya lo harus apa sih, lo punya otak, otak lo cerdas, otak lo bisa besar, banyak yang bisa sukses, bisa jadi orang besar, bisa bisa jadi gaya, pokoknya pendapatannya kaya lah. Tapi permasalahannya lo nggak pakai kekuatan otak lo. Nah, ini mereka menjanjikan kalau lo ya ikutin konten gue nanti lo akan bisa melepas kayak daya apa sih, kayak supernya kayak, jadi orang justru ke arah situ. Sedangkan kalau bisnis online ini udah kita langsung praktek aja, cari ide grafik pakai ini, terus misalnya mau email marketing pakai ini. Jadi ini internetnya lagi agak lelet. Terus kalau ingin ya pakai itu email marketing, terus kalau ini bisnis kita taruhnya di website, bikin website kayak gitu. Ini yang sebenarnya ini yang pelajaran yang apa ya, ya sebenarnya di channel ini juga ngajarin ini gitu. Cuma permasalahannya adalah yang kayak gini ini nggak ada yang nonton, padahal ini yang dibutuhkan, yang realnya ya, real yang dibutuhkan. Sedangkan yang kayak manifest manifest atau kayak apa sih, motivasi atau kayak percaya diri, ya ini kan nggak, ya cuma sekedar ini aja apa sih, malah nanti apa ya, ada yang bilang kecanduan, kecanduan ya, ibaratnya konten kayak gituan, jadinya kita nggak mulai-mulai, nggak bikin website untuk ya, untuk naruh bisnis kita, email marketing, ngumpulin ini the list, ngumpulin aset digital, kasih tutorial, bikin orang ini agar kenal kita, branding ya, branding online seperti ini.
juga kita taruh program kursus yang kita yang high ticket, yang mahal. Nah disinilah yang apa ya, nggak kesini, jadi mikirnya malah kekuatan otak ya. Terus kalau mengkonsumsi terus, misalnya otaknya udah cerdas, terus ya belajar ininya gimana gitu loh. Mereka coba, oh otak gue udah bisa menerima ada hal-hal yang positif, apalah perubahan, dulu gue begini sekarang begini gitu. Cuma pernyataannya adalah bikin website enggak gitu loh, bikin produk digital enggak, bikin produk digital enggak nih tuh, tiap bulan rutin atau seminggu sekali rutin enggak gitu loh. Bikin produk digital kan tahu sendiri, bikin ebook ya harus ngurusin artikel, yang di sini artikel ya pokoknya manfaatin AI, dan kita bisa gambar juga, kayak bikin covernya, bikin ya foto-foto pendukung tiap bab kayak gitu. Ini butuh ya situs gambar gitu loh, kayak Canva, situs edit ya. Ini ada banyak kayak CapCut atau yang lainnya, ada banyak pilihan, tinggal mana yang suka. Ini kan kayak ya pokoknya ngurusin grafik ya, bikin web, bikin flyer, bikin video, bikin pokoknya banner semua, bikin YouTube thumbnail, atau bikin ebook juga bisa gitu. Nah di sini permasalahannya adalah yang seharusnya YouTuber ini ngajarin yang ini gitu. Ini kan dasar banget, punya bisa Canva aja deh. Lu bisa cari duit gitu loh. Bisa buka jasa di Fiverr, bisa buka jasa di pokoknya yang ngelamar kerjaan pun bisa ya, job street kayak gitu. Cuma kalau udah bisa Canva, terus bisa AI, terus bisa bikin website, sebenarnya itu kan yang bikin apa, yang dicari sama perusahaan. Apalagi bisa marketing sosmed ya, rajin posting ya, cewek gimana, kalau cowok gimana. Terus masalahnya manfaatin affiliate bisnis kita biar banyak yang promoin seperti itu. Nah, di sini banting setir ini ya jadi dilema ya. Karena seharusnya dia tuh lebih diimprove lagi. Misalnya skillnya email marketing ya. Jadi improve lagi gitu loh. Diimprove lagi, jangan cuma banting setir. Emang namanya banting setir ini sebelumnya udah pada tahu, dia ngeriset, oh ternyata kalau mau gua maksain produk yang ini nih masih kurang jalan gitu. Ternyata emang kenyataannya SDM di Indonesia masih banyak yang gaptek, masih banyak yang belum paham, dikasih penjelasan sedetail-detailnya juga belum paham apaan sih gitu. Kayak masih ada pikirannya nih, masih ada belenggunya gitu. Nah inilah yang harus dikikis ya, harus dikikis. Makanya ya si Artiman ya pengorbanannya video di channel ini ya, ya nggak banyak ditonton, kemungkinan bikin juga nggak ada yang nonton gitu. Cuma ya emang harus dilakukan gitu, karena kalau Sirtiman kembali jadi kayak yang lain, bikin konten yang berupa abstrak atau halu atau wacana, ya terus gimana bisnis onlinenya gitu loh. Masa ya, ya apa sih, mereka ini bangsa Indonesia cuma belajar halu doang sih gitu. Prakteknya mana gitu loh. Terus konsistensi lo mana gitu. Ini yang harusnya sih gimana ya, mulai, tapi bisa kalau untuk belajar yang abstrak ini kan bisa bisa ini bisa nyambi gitu loh, bisa nyambi. Jadi memang memadukan apa yang udah didapat di ya, kayak misalnya manifest apa sih, kekuatan otak, brain power kayak gitu ya, yang udah didapat dipraktekin, di apa sih, dipaduin ya, di mix sama hal yang harus dilakukan internet marketingnya kayak tadi ya, dan grafik tanpa urusan teks atau konten artikel ini pakai DeepSeek misalnya, itu bikin website pakai
WordPress seperti itu. Ini yang harus apa ya? Gimana caranya kalau untuk para pemula ini kebuka pikirannya? Ya dulu kalau ngebayangin Sirtiman jadi pemula juga nggak gitu-gitu amat ya. Kalau kita tahu oh cari duitnya tuh kayak gini, langsung kita cobain gitu. Nah itu kan beda. Kalau sekarang udah dikasih tahu, udah dikasih privilege, tetap aja nggak mulai-mulai, malas gerak gitu. Jadinya ya susah. Jadi untuk yang mau bisnis online ya, bisnis itu kan makasih buat jangan aja deh gitu. Jangannya adalah jangan sampai gimana caranya banting setir ya, karena banting setir ini kemungkinan ya ya kita ya kadang dipaksa keadaan ya, cuma permasalahannya adalah keterampilannya kita yang kemarin-kemarin tuh kalau bisa terus diasah gitu. Jangan cuma gue ganti topik video deh karena ini apa sih, pada orang-orang pada kurang suka jadinya kayak gitu. Jangan namanya bisnis online, lu suka nggak suka, lu pemula lu harus suka ya, harus suka kerja, harus suka buat jurnal, harus suka tuntasin ya, konsisten 1 tahun penuh gitu. Ya, harus kayak gitu, harus kejam, harus benar-benar keras ya. Nah kalau nggak gitu kita sendiri ya jadinya mager, malas gerak. Ya itulah kadang apa ya, ya namanya jualan ini kadang nggak semua orang ini bisa levelnya, apalagi dengar takutnya apa sih di zaman-zaman dulu ini penipuan bisnis online, MLM, investasi, apalah itu bikin orang yang di online itu jadi kehilangan duit bukannya dapat duit malah. Oke di sini tunjukkan konsistensi, jangan sampai kebawa sama algoritma, sama keadaan, tetap fokus apa yang dulu dimulai itu harus diselesaikan. Jadi misalnya dulu gue pengen ya kayak Sirkan pengen ya bantu orang yang mau cari duit dari online lah. So, ya ini dari dulu sampai sekarang ya seperti itu gitu loh. Jadi bisa aja Sirtiman lihat YouTuber lain gue ganti juga deh gitu. Sirtiman dulu juga pernah kayak bukannya ganti tapi emang ngetes dulu gitu kayak jualan panci, jualan fashion baju, ini ngetes dulu. Jangan langsung ditinggalin tuh, jangan langsung dikubur ya skill yang benar-benar kita ini bisa dapat duit, jangan buru-buru dikubur demi sesuatu yang lebih apa sih, lebih baru, lebih viral, lebih trending ya. Jadinya mengubur skill kita. Kan sayang ya, skill ini kadang didapatnya juga nggak mudah. Ada yang harus kursus sekolah lama baru paham seperti itu. Ada yang udah punya ijazah tapi juga belum paham ya seperti itu. Nah ini jangan sampai dikorbankan. Oke, jadi itu aja guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.